Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Langkah awal yang diambil oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menyebarkan agama Islam adalah dengan jalan sembunyi-sembunyi. Artinya, beliau menyebarkan ajaran Islam dengan tanpa diketahui publik terlebih dulu. Dakwah sembunyi-sembunyi ini bukan tanpa sebab. Tapi ada banyak hikmah dan pelajaran yang bisa kita ambil. Setidaknya, dalam tahap ini, ada dua golongan yang menjadi target dakwah beliau, yaitu, pertama, orang-orang terdekat yang meliputi orang yang masih memiliki hubungan kerabat, keluarga dan para sahabat. Kedua, setiap orang yang memiliki sifat baik dari mereka dan juga kenal baik dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Paling tidak, mereka yang sudah kenal baik dengan beliau, tahu bahwa Rasulullah adalah sosok yang menjunjung tinggi nilai kejujuran dan kesalihan. Dakwah dengan cara demikian pada fase awal penyebaran Islam terbukti efektif dan membuahkan hasil. Banyak orang-orang yang menyatakan masuk Islam. Dalam sejarah, kemudian mereka disebut sebagai as-sabiquna al-awwalun, orang-orang yang paling dahulu dan pertama masuk Islam. Golongan as-sabiquna al-awwalun ini adalah sebagai berikut. 1. Sayyidah Khadijah, istri pertama Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sayyidah Khadijah merupakan perempuan pertama yang masuk Islam, bahkan orang pertama. Sayyidah Khadijah juga orang pertama yang mendengar wahyu ilahi dari penuturan Rasulullah langsung, orang yang pertama kali membaca Al-Quran setelah mendengarnya dari Nabi, orang yang pertama kali belajar Al-Quran dari Nabi, dan orang yang rumahnya merupakan rumah yang pertama kali wahyu turun. 2. Ali bin Abi Thalib. Beliau merupakan orang yang pertama kali masuk Islam dari kalangan anak-anak, karena saat itu usia beliau masih 10 tahun. Saat masih dalam asuhan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. 3. Zaid bin Haritsah bin Syarahbil Al-Kalbi. Dia merupakan hamba sahaya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dialah orang yang diangkat anak oleh Nabi. 4. Abu Bakar As-Siddiq. Ia terhitung sebagai orang pertama yang masuk Islam dari kalangan laki-laki merdeka. Dari tangan lembutnya, telah masuk Islam beberapa orang, yaitu Utsman bin Affan al-Umawi usia 34 tahun, Az-Zubair bin al-Awwam al-Asadi, usia 12 tahun, Abdurrahman bin Auf az-Zuhri, usia 30 tahun, Sa'ad bin Abi Waqqas az-Zuhri, usia 17 tahun, dan Talha bin Ubaidillah at-Taimi, usia 13 tahun. Tokoh-tokoh as-sabiquna al-awwalun lainnya adalah Bilal bin Rabah al-Habsyi, Abu Ubaidillah, Abu Salamah bin Abdul Asad, Al-Arkam bin Arkam, Utsman bin Mazum, Ubaidillah bin al-Harits, Fatimah binti Al-Khattab Al-Adawiyah, saudara perempuan Umar, Habab bin Al-Arad, Abdullah bin Mas'ud as-Suhaili, dan lain-lain. Mereka semua terdiri dari 40 orang, bahkan menurut Ibnu Hisham lebih dari 40. Mendahulukan keselamatan nyawa Islam hadir di tengah kota Mekah. Sebuah kota yang menjadi pusat agama bagi orang-orang Arab. Di sana terdapat para pengabdi Ka'bah, pemuja berhala dan patung-patung yang mereka kultuskan, dianggap suci. Islam sebagai agama baru, tentu terlalu beresiko jika didakwahkan secara terang-terangan di Mekah saat itu. Nyawa adalah taruhannya. Oleh karena itu, dalam kondisi seperti ini Nabi lebih mendahulukan keselamatan nyawa. Mendahulukan prinsip, menjaga keselamatan jiwa, his anafas daripada prinsip, menjaga agama. Said Ramadan Al-Buti mempertegas, mengutamakan kemaslahatan jiwa di sini terlihat dari sisi lahirnya saja, karena pada dasarnya tindakan menyelamatkan diri itu hakikat salah satu bentuk menjaga agama, hifat din. Dalam kondisi demikian, menjaga keselamatan agama hanya bisa dilakukan dengan menjaga keselamatan jiwa. Jika orang muslim ceroboh langsung dakwah secara terbuka, bisa jadi banyak korban berjatuhan dari orang muslim, dan tentunya akan menghambat penyebaran Islam pada masa awal-awal. 2. Islam menolak penindasan orang-orang yang pertama masuk Islam adalah dari kalangan orang-orang lemah, baik dari fakir miskin ataupun para hamba sahaya. Bahkan, dalam setiap dakwah Nabi sebelum Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam juga demikian. Seperti Nabi Nuh alaihi salam saat mendakwahi kaum beliau Bani Rasib yang berasal dari kalangan bawah dan Nabi Soleh saat mendakwahi kaum Samud yang pengikut beliau adalah kalangan akar rumput. Hikmah di balik semua ini adalah, agama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dibawa para nabi dan rasul adalah untuk membebaskan manusia dari penindasan yang dilakukan sesama. Selain itu juga untuk mengalihkan mereka dari tunduk terhadap kekuasaan manusia, beralih tunduk kepada kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, bukan berarti masuk Islamnya orang-orang lemah bukan karena keimanan, hanya untuk kebebasan dari penindasan semata, tidak.
Mereka masuk Islam tetap atas dasar keimanan yang tertanam dalam hati. Kepercayaan terhadap agama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah diyakini oleh orang-orang Mekah, baik dari kalangan lemah maupun elit. Hanya saja, mereka yang elit kadang lebih sulit. Kekuasaan dan kedudukan yang mereka miliki membuat enggan memeluk agama Islam. Contoh saja Abu Talib, paman Nabi yang memiliki peran penting dalam mensukseskan dakwah keponakannya itu. Pada orang-orang yang masuk Islam, tidak ada tujuan duniawi sedikitpun. Tapi karena keimanan yang telah Allah berikan kepada hati-hati mereka dan pertolongan nabinya. Ini berlaku umum, entah itu budak atau yang merdeka, orang miskin atau kaya. Lihat saja, Abu Bakar dari kalangan orang merdeka, Bilal dari kalangan budak, Utsman dari kalangan orang kaya elit, dan Suhaib dari kalangan tidak mampu. Metode baku dalam berdakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam secara sembunyi-sembunyi bukan karena takut terhadap orang Quraisy. Toh, beliau punya Allah Subhanahu Ta'ala dan bisa sekali meminta perlindungan agar terhindar dari penindasan orang Quraisy. Nabi dakwah secara sembunyi-sembunyi pada fase awal berdasarkan wahyu ilahi. Juga sebagai metode baku bagi para dai-dai setelah beliau, jika belum punya kekuatan massa, berdakwah dengan sembunyi-sembunyi terlebih dahulu adalah jalan aman. Setelah 3 tahun Rasulullah melakukan dakwah secara diam-diam, ternyata dampaknya begitu gampang menyebar di kalangan suku Quraisy, secara berantai, orang-orang, perempuan dan laki-laki, memeluk Islam, hingga kabar tentang Islam tersiar di Makkah dan menjadi buah bibir. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Rasul-Nya agar menyampaikan ajaran dan risalah yang dibawanya secara terang-terangan. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, maka sampaikanlah Muhammad secara terang-terangan segala yang diperintahkan kepadamu, dan berpalinglah dari orang yang musyrik. Qs Al-Hijr, 94. Dalam surah lain Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman kepada Rasulullah, yang artinya, dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu, Muhammad, yang terdekat, dan rendahkanlah dirimu terhadap orang-orang yang beriman yang mengikutimu. Qs Asy-Syu'ara. Setelah turun perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyebarkan dakwah secara terang-terangan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam segera melaksanakannya. Beliau menyambut firman Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut dengan menaiki bukit Safa lalu berseru, "Wahai Bani Fir, wahai Bani Adi," sehingga mereka pun segera mendekati beliau. Orang-orang yang tidak bisa datang pun mengutus wakilnya untuk mengetahui apa yang terjadi. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam lalu bertanya, "Menurut kalian, seandainya kalian kuberitahu bahwa di balik bukit ini ada satu pasukan kavaleri yang hendak menyerang kalian, apakah kalian percaya?" Mereka menjawab, "Ya, kami belum pernah kau bohongi." Lalu Rasulullah bersabda, "Ketahuilah, sesungguhnya aku adalah pemberi peringatan kepada kalian tentang siksa yang pedih." Reaksi kaum Quraisy terhadap dakwah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam secara terang-terangan ini adalah menolak dan menentangnya, dengan alasan mereka tidak bisa meninggalkan keyakinan yang diwarisi dari leluhur mereka dan telah mendarah daging dalam hidup mereka. Pada saat itulah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan mereka tentang perlunya memerdekakan pikiran dan akal dari penghambaan dan sikap taklid ikut-ikutan, serta perlunya menggunakan akal dan logika. Kemudian Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menerangkan bahwa Tuhan-Tuhan yang mereka sembah itu sama sekali tidak dapat memberi mereka manfaat atau mudarat. Rasulullah juga menyerukan bahwa tradisi yang diwarisi dari leluhur mereka, yaitu, menyembah Tuhan-Tuhan itu tidak sepatutnya mereka lestarikan, apalagi tanpa dasar apapun selain taklid. Tatkala Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mencela Tuhan-Tuhan mereka, menyebut tradisi mereka sebagai kebodohan, dan mengecam alasan mereka menyembah berhala karena mengikuti tradisi leluhur, sampai-sampai beliau menyebut leluhur mereka itu tidak berakal, mereka menganggap tuduhan ini masalah yang serius dan menolak tuduhan ini. Mereka semua bersepakat menentang dan memusuhi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kecuali mereka yang dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan Islam, dan Abu Talib yang justru mendukung, melindungi, serta membelanya. Ada 3 pelajaran penting dari kejadian ini menurut Syekh Said Ramadan Al-Buti, disebutkan, yaitu: pertama, ketika Rasulullah mendakwahkan Islam secara terang-terangan kepada suku Quraisy dan bangsa Arab umumnya, beliau mengejutkan mereka dengan sesuatu yang tidak pernah mereka perkirakan, yaitu ajaran Islam. Ini jelas sekali tampak dari reaksi mereka kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan kesepakatan para tokoh Quraisy untuk memusuhi dan melawannya. Tapi, apalah arti dimusuhi atau bahkan diperangi,
ketika kemantapan hati terhadap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah terpatri dalam jiwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semuanya selalu dijalani dengan sabar, meski tidak sesekali Rasulullah mendapatkan ocehan, bahkan ancaman akan dibunuh oleh kaum Quraisy. Kedua, bisa saja Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memerintahkan Rasul-Nya untuk menyampaikan peringatan kepada keluarga dan sanak kerabatnya secara khusus, karena telah tercakup dalam perintahnya, yaitu, maka siarkanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Kalimat itu bersifat umum mencakup semua orang termasuk anggota keluarga dan sanak kerabat. Mengapa ada perintah agar Nabi Muhammad SAW secara khusus menyeru keluarga dan kerabat? Perintah yang bersifat khusus itu sesungguhnya mengandung isyarat tentang tingkatan-tingkatan tanggung jawab kaum muslim umumnya dan secara khusus para juru dakwah. Tingkatan tanggung jawab yang paling rendah adalah tanggung jawab setiap orang pada dirinya sendiri. Untuk memenuhi tanggung jawab tingkatan pertama ini, fase permulaan wahyu berlangsung dalam jangka waktu cukup lama. Tujuannya adalah agar Nabi Muhammad SAW merasa tenang dan mantap bahwa dia memang seorang nabi yang diutus, dan bahwa yang diturunkan kepadanya adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka, Rasulullah mengawali dengan beriman kepada dirinya sendiri kemudian mempersiapkan diri untuk menerima segala prinsip, sistem, dan hukum yang selanjutnya diwahyukan. Tingkatan berikutnya adalah tanggung jawab setiap muslim kepada keluarga dan sanak kerabatnya. Untuk memenuhi tanggung jawab tingkatan ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan nabinya secara khusus untuk memberi peringatan kepada keluarga dan sanak kerabat dekat beliau. Perintah itu disampaikan setelah perintah bersifat umum untuk berdakwah secara terang-terangan. Tanggung jawab tingkatan ini harus dipenuhi oleh setiap muslim yang punya keluarga dan sanak kerabat. Tidak ada perbedaan antara dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada masyarakat umum dan dakwah kepada sanak keluarganya. Rasulullah mendakwahkan syariat baru yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya, baik kepada manusia secara umum maupun kepada keluarga dan sanak kerabat beliau. Tingkatan yang ketiga adalah tanggung jawab seorang alim kepada kampung halaman atau negerinya, dan tanggung jawab penguasa kepada negara dan rakyatnya. Kedua kelompok ini, orang yang berilmu dan penguasa, seakan-akan meneruskan tanggung jawab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena mereka adalah ahli waris Rasulullah secara syariat, sebagaimana disebutkan dalam hadis, ulama adalah pewaris para nabi. Sementara, pemimpin dan penguasa adalah khalifah pengganti, yakni pemimpin yang meneruskan tugas dan tanggung jawab Rasulullah kepada umat. Kesimpulannya, sebagai mukallaf, Nabi Muhammad SAW bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Sebagai orang yang punya keluarga dan kerabat, Rasulullah bertanggung jawab pada keluarga dan kerabat beliau. Terakhir, sebagai nabi dan utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, beliau bertanggung jawab pada seluruh umat manusia. Dari Quran Surat Al-Maidah ayat 4 turun ketika setelah Asyar hari Jumat. Bertepatan dengan hari Arafah ketika baginda Nabi melakukan ibadah haji wada. Rasulullah waktu itu tinggal pada Arafah dan duduk di atas unta dan setelah ayat ini, tidak ada ayat tentang hukum yang turun lagi. Begitu beratnya kandungan makna dari ayat ini sehingga baginda Rasul tiada kuasa menanggungnya melainkan beliau hanya dapat duduk bersandar pada untanya. Kemudian malaikat Jibril turun seraya berkata kepada baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, sungguh telah sempurna perkara agamamu hari ini, telah terputus semua yang terkait dengan perintah Tuhanmu dan semua larangannya. Maka kumpulkanlah semua sahabat dan sampaikan kabar pada mereka bahwasanya aku tidak akan turun lagi dengan membawa wahyu yang terkait hukum-hukum agama, kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah hari itu, maka berangkatlah baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dari Makkah Al-Mukarramah menuju Madinah Al-Munawwaroh dan mengumpulkan para sahabatnya seraya membacakan ayat tersebut dan menyampaikan perihal penghabaran oleh malaikat Jibril. Seketika itu semua sahabat merasa senang dan mereka semua berkata telah sempurna agama kita, kecuali sahabat Abu Bakar sungguh ia kelihatan susah dan segera ia masuk ke rumah serta mengunci rumahnya dan menyibukkan diri siang dan malam dengan menangis sampai tangisannya terdengar oleh sahabat-sahabat yang lain, sehingga mengundang para sahabat untuk datang ke rumahnya. Mereka berkata, "Wahai Abu Bakar, mengapa engkau menangis pada saat kita semua bersukacita karena Allah Ta'ala sungguh telah menyempurnakan agama kita?" Beliau menjawab, "Wahai sahabatku sekalian, kalian semua memang tidak mengerti musibah besar yang akan menimpa kalian. Apakah kalian tidak pernah mendengar sebuah pepatah yang mengatakan jika telah nampak kesempurnaan suatu perkara maka jelaslah kekurangannya?" Ayat ini mengungkapkan kepada kita tentang perpisahan kita,
Tentang Sayyidina Hasan dan Hussein akan menjadi yatim dan tidak punya kakek, tentang semua istri baginda akan menjadi janda, maka seketika meledaklah tangisan para sahabat Nabi yang hadir dan terdengar pula tangisan dari bilik kamar Sayyidina Abu Bakar. Sejenak kemudian sahabat lain yang tidak ikut datang ke rumah sahabat Abu Bakar, mereka mendatangi Rasulullah dan bertanya kepada beliau, "Ya Rasulullah, kami tidak mengerti apa yang terjadi pada para sahabat, mengapa mereka semua menangis," kata mereka. Maka seketika raut wajah baginda Rasulullah berubah dan spontan Rasulullah mendatangi mereka dan bertanya kepada mereka, "Apa yang membuat kalian semua menangis?" Maka Sayyidina Ali Rain jawab bahwasanya Abu Bakar berkata, "Sesungguhnya ketika saya mendengar ayat ini, saya mencium aroma wafat Rasulullah SAW." Lalu, Sayyidina Ali bertanya, "Apakah benar ya Rasulullah? Ayat ini menunjukkan tentang wafat baginda." Kemudian Rasulullah menjawab apa yang dikatakan oleh Abu Bakar, "Benar, sungguh telah dekat kepergianku dari kalian semua. Dan telah tiba waktunya perpisahanku dengan kalian semua." Mendengar jawaban ini seketika Abu Bakar berteriak dan jatuh pingsan, sedang Sayyidina Ali bergetar jiwanya. Dan para sahabat yang lain goncang dan takut, serta menangis semua dengan sejadi-jadinya. Sehingga gunung-gunung bebatuan, para malaikat yang ada pada langit, belatung dan semua hewan-hewan yang ada pada daratan maupun lautan menangis. Beberapa saat kemudian baginda Rasul menjabat tangan satu persatu semua sahabatnya, serta beliau pamit dengan keadaan menitikkan untaian air mata. Lalu beliau memberi wasiat kepada para sahabatnya. Setelah kejadian turunnya ayat ini, baginda Rasul masih mempunyai umur 81 hari. Setelah turunnya ayat ke-281 surat Al-Baqarah, beliau masih mempunyai umur 21 hari. Dan baginda Rasul naik ke mimbar seraya berkhotbah dengan khotbah yang menjadikan semua mata menangis. Menjadikan semua hati menjadi takut dan menjadikan badan mereka menjadi merinding. Beliau menyampaikan kabar gembira serta memberi peringatan. Ketika malaikat maut datang mendekat, Rasulullah menanyakan kenapa malaikat Jibril tidak menyertainya. Kemudian dipanggillah malaikat Jibril yang sudah bersiap di atas langit dunia untuk menyambut kedatangan ruh kekasih Allah yang begitu mulia ini. "Jibril, katakan apa hakku nanti di hadapan Allah?" tanya Rasulullah dengan suara yang teramat lemah dan lirih. "Pintu-pintu langit telah terbuka. Para malaikat telah menanti ruhmu. Semua surga terbuka lebar menanti kedatanganmu," jawab malaikat Jibril. Dan ternyata itu tidak membuat hati Rasulullah lega. Matanya masih begitu tampak penuh kecemasan. "Engkau tidak senang mendengar kabar ini ya Rasul?" tanya malaikat Jibril. "Katakan kepadaku bagaimana nasib umatku kelak," lanjut Rasulullah. "Jangan khawatir ya Rasulullah, aku pernah mendengar Allah berfirman kepadaku, Kuharamkan surga bagi siapa saja, kecuali umat Muhammad telah berada di dalamnya," jawab malaikat Jibril. Detik demi detik semakin berlalu. Saatnya malaikat Israel melaksanakan tugasnya. Perlahan ruh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditariknya. Tampak sekujur tubuh Rasulullah bersimbah keringat. Urat-urat lehernya menegang. "Jibril, betapa sakitnya sakratul maut ini." Fatimah tak kuasa menatap ayahandanya, dibiarkan matanya terpejam. Sayyidina Ali yang berada di sampingnya menunduk semakin dalam. Malaikat Jibril pun memalingkan muka. "Jijikkah engkau melihatku hingga engkau palingkan wajahmu ya Jibril?" tanya Rasulullah pada malaikat Jibril sang penyampai wahyu itu. "Siapa yang sanggup melihat kekasih Allah direnggut ajal ya Rasul?" kata malaikat Jibril. Akhirnya ruh beliau yang mulia kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam.